datang dari Bapak Yohanes Pongdatu. Shalom dan selamat malam Pak Pendeta. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasan maksud firman di bawah ini. Terdapat dalam Ulangan 14 ayat 21 bagian yang terakhir, bagian B ini. Jadi ada bagian terakhir satu kalimat. Tolong dibaca yang ayat yang ada kata-kata tersebut. Iya, baik. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Itu pendeta, bagian terakhir daripada ayat yang ke-21. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh perkataan atau kalimat tersebut? Ulangan pasal yang ke-14 memuat tentang aturan binatang-binatang apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu cukup panjang ayat-ayatnya. Bagian yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20, itu berbicara tentang mana yang haram dan mana yang tidak haram. Mana yang tidak boleh dimakan dan mana yang boleh dimakan. Sehubungan dengan berbagai jenis binatang, baik binatang berkaki 4, demikian juga binatang yang ada dalam air, demikian juga unggas. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dimakan. Oke. Lalu yang bagian kedua ayat 21, bagian pertama dikatakan janganlah kamu memakan bangkai apapun. Kita sudah pernah membahas yang dimaksudkan dengan bangkai adalah binatang yang mati tidak dengan disembelih sebagaimana mestinya, tetapi mati karena tercekik, mati karena ketabrak, mati karena sakit, dan lain sebagainya. Itu termasuk bangkai. Kita pernah baca juga dalam Imamat pasal 11 ayat 39 kalau tidak salah, yang mengatakan ini berlaku bukan hanya untuk binatang-binatang yang haram. Binatang yang tidak haram sekalipun, kalau mereka itu mati dengan tidak disembelih, bukan disembelih tetapi karena sakit, dicekik dan lain sebagainya, maka itu termasuk bangkai, sehingga sekalipun binatang itu tidak haram, maka kalau ia mati dengan tidak wajar, bukan dengan disembelih sebagaimana mestinya untuk dimakan dagingnya, maka tidak boleh dimakan. Itu termasuk bangkai. Itu bagian yang kedua. Jadi yang pertama yang sudah jelas, mana yang haram, mana yang tidak haram. Kemudian yang kedua adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Lalu ada bagian yang ketiga yang ditunjukkan oleh kata-kata dari ayat yang sudah dibaca tadi, bagian akhir yang mengatakan janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ini berbicara tentang kambing. Kambing menurut Ulangan pasal yang ke-18, dia ini termasuk binatang yang bisa atau boleh dimakan. Itu ada di dalam ayat yang keempat, dikatakan domba dan kambing. Jadi kambing boleh dimakan, termasuk binatang yang tidak haram. Ini binatang yang halal, kambing. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Beberapa komentator Alkitab menyelidiki dan melihat kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa lain yang sejaman dengan bangsa Israel. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa kafir. Mereka mempunyai praktek-praktek kekafiran yang ada kaitannya dengan penyembahan berhala, dan salah satu yang mereka lakukan adalah memasak anak kambing di dalam air susu induknya. Jadi ini menggambarkan praktek-praktek kekafiran. Lalu kenapa ini masuk ke dalam ayat yang ada kaitannya dengan makanan? Berarti golongan yang ketiga dalam Ulangan pasal 14 ini yang yang tidak boleh dimakan adalah bila mana kita memakan binatang yang tidak haram atau binatang yang boleh dimakan, tetapi kita makan itu dalam hubungannya atau kaitannya dengan acara-acara yang
sifatnya penyembahan berhala yang ada kaitannya dengan kekafiran dan lain sebagainya. Jadi waktu kita makan itu, kita makan dengan tujuan yang lain, bukan sekedar makan, tetapi makan bukan untuk supaya kita kenyang, tapi makan karena ada kaitannya dengan kegiatan atau tujuan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Jadi dengan demikian dalam Ulangan 14 ada 3 bagian. Yang pertama binatang yang haram dan tidak haram, yang kedua adalah tentang bangkai, dan yang ketiga adalah binatang yang sekalipun itu tidak haram atau itu halal, tetapi itu dimakan dalam kaitannya dengan penyembahan berhala. Terima kasih.